Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang The New Economic Growth. Anggota kelompok kami yang pertama Siva Salsabila dengan NIM 01, Hodiman Febri Gunal Brutu dengan NIM 06, Alfian Rivaldi dengan NIM 10, Azarin Safa Videla dengan NIM 12, Dona Saputri dengan NIM 17, dan Randi Aditya Pratama dengan NIM 26. Pertumbuhan endogen merupakan salah satu isu baru dalam ranah perkembangan teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Adapun tokoh yang memeloporinya adalah Paul M. Lumel dan Robert Lucas. Teori ini lahir sebagai kritik terhadap teori pertumbuhan neoklasik yang tidak dapat menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan teori pertumbuhan endogen yang memodelkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui transfer teknologi. The New Economic Growth pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen, di mana teori ini berusaha untuk menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari variabel-variabel dalam model, berbeda dengan teori pertumbuhan neoklasik sebelumnya. Kontribusi utama dari teori pertumbuhan endogen adalah memformalkan pemikiran peranan kemajuan teknologi sebagai suatu faktor endogen dalam suatu model. Aspek yang paling menarik dari teori pertumbuhan endogen adalah membantu menjelaskan aliran modal internasional yang memperparah ketimpangan negara maju dengan negara berkembang. Dikarenakan rendahnya tingkat investasi, komplementer dalam sumber daya manusia atau pendidikan, infrastruktur, dan riset. Pada teori pertumbuhan endogen, Robert Lucas membedakan modal kapital menjadi dua hal, yaitu modal fisik, physical capital, dan modal manusia, human capital. Perkembangan teknologi ditentukan oleh investasi individu terhadap human capital. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bucci, Sacco, dan Segre pada tahun 2014 menunjukkan hasil bahwa investasi budaya, culture investment, memiliki dampak simultan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, level of income. Hal ini berarti bahwa budaya akan menjadi motor penggerak perekonomian jika keberadaannya di dalam perekonomian menyebar cukup luas. Kekayaan sosial kapital dan kultur kapital yang dimiliki oleh setiap negara dapat menjadi modal yang kuat untuk meningkatkan kualitas human capital. Setiap negara memiliki potensi untuk membangun human capital yang berkualitas. Selain pengembangan melalui jalur pendidikan formal, penguatan human capital dapat dilakukan melalui pendekatan non-formal. Adapun perbedaan antara pertumbuhan endogen dengan pertumbuhan ekonomi neoklasik yaitu 1. Teori pertumbuhan endogen ini adalah respon dari perkembangan teknologi yang mampu meningkatkan produksi, sedangkan teori neoklasik solo tidak dapat menjelaskan perkembangan teknologi. 2. Teori pertumbuhan endogen berbeda dengan teori solo yang menganggap keseimbangan jangka panjang dari capital labor ratio akan menghasilkan pertumbuhan mendekati zero growth atau konvergen. Kritik terhadap teori pertumbuhan endogen juga masih tergantung pada sejumlah asumsi neoklasik tradisional yang sering tidak relevan dengan kondisi di negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu, kritik lain terhadap teori pertumbuhan endogen ini adalah gagal menjelaskan rendahnya tingkat penggunaan kapasitas pabrik di negara yang sedang berkembang yang mengalami kekurangan modal. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sering terhambat oleh inefisiensi yang timbul karena infrastruktur dan struktur kelembagaan yang tidak memadai. Teori pertumbuhan baru mengabaikan faktor-faktor yang sangat berpengaruh ini. Penerapannya dalam studi pembangunan ekonomi menjadi terbatas, terutama ketika melibatkan perbandingan antar negara. New growth theory may not be new, but it is about newness, and newness, like history, matters. Jadi, pada intinya, pemikiran dalam teori pertumbuhan endogen bukan sesuatu hal yang baru, namun suatu keterbaruan karena tuntutan keadaan.
Kelebihan teori pertumbuhan endogen yang muncul pada tahun 1980-an adalah kemampuannya mengkuantitatifkan pemikiran sesuai dengan tuntutan perkembangan teori ekonomi modern. Ini sumber referensi yang kami gunakan untuk mencari materi tentang The New Economic Ground. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Thank you for watching.